Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 7 pengembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Bu Evita Soraya. Di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kami terhadap UAS mata kuliah ini, yaitu dengan mempresentasikan hasil dari buku saku yang kami buat. Di sini ada judulnya, yaitu Belajar Tanpa Beban, Panduan Strategis Menghadapi Tekanan Akademik pada Remaja. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rifki Nur Rahman. Lalu boleh dilanjut ke teman-teman selanjutnya. Nama saya Hafiz Irwansyah dengan NIM 143625030. Saya dilanjut. Dengan saya Lutfi Alamsyah dengan NIM 14036252087. Dan saya Faransyah Kurniawi Janarko dengan NIM 14036252025. Oke, boleh di next slide-nya. Jadi sebelum itu kita mulai di kata pengantar. Jadi puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku saku digital ini. Nah, buku ini tuh disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik di bawah bimbingan Ibu Dr. Evita Soraya MPD. Kami berharap bahwa buku saku ini dapat menjadi panduan edukatif yang analitis dalam memahami dan mereduksi tekanan akademik yang kerap dialami oleh para peserta didik remaja di sekolah. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya itu ada daftar isi. Jadi di dalam buku saku ini ada beberapa isi. Yang pertama itu adalah pendahuluan, lalu ada latar isu tekanan akademik, lalu kemudian ada keterkaitan isu dengan teori perkembangan remaja, kemudian ada analisis data terkini dan kebijakan sekolah, lalu solusi dan rekomendasi nyata, dan yang terakhir itu adalah penutup dan juga daftar pustaka. Boleh dilanjut? Nah, jadi bagian pendahuluan, definisi konseptualnya itu tekanan akademik atau akademik stres itu adalah respons psikologis yang berupa perasaan tertekan, cemas, atau frustasi akibat tuntutan sekolah yang melebihi kapasitas kemampuan adaptasi peserta didik. Nah, urgensi masalah ini tuh karena memasuki jenjang sekolah menengah, yaitu fase remaja, siswa itu dihadapkan pada perubahan kurikulum, beban tugas yang bertumpuk, dan juga standar nilai rapot yang tinggi. Nah, dampak nyata ini tuh terlihat jelas bahwa tekanan yang tidak dikelola dengan baik itu beresiko memicu penurunan kesehatan mental remaja, lalu menunda tugas hingga hilangnya motivasi belajar intrinsik siswa. Selanjutnya itu tujuan buku saku ini itu untuk menyajikan analisis teoritis dan solusi praktis untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih humanis dan juga mendukung kesehatan mental peserta didik. Mungkin itu saja dari saya, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada latar belakang isu, gejala, dan sumber tekanan akademik. Nah, tekanan akademik ini merupakan kondisi ketika di mana siswa itu tidak dapat menghadapi tuntutan belajar yang dipersepsikan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga memunculkan respons stres secara psikologis maupun fisiologis pada peserta didik. Nah, pada jenjang sekolah menengah ini tekanan akademik itu semakin meningkat ya, seiring bertambahnya beban belajar, tuntutan prestasi, dan juga persaingan akademik dari antara siswa. Di sini terdapat bisa dibagi menjadi dua bagian ya. Sumber tekanan akademik itu yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu terbagi menjadi kurang lebih 4 unsur, yaitu perfeksionisme, rendahnya efikasi diri rendah, manajemen waktu yang kurang baik, dan juga kecemasan menghadapi ujian. Dan faktor yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini terbagi menjadi 4 juga kurang lebih, yaitu adanya tuntutan orang tua, tugas sekolah yang menumpuk dan banyak, persaingan dengan teman sebaya yang berat, dan juga lingkungan sekolah yang berorientasi pada
nilai. Nah, apabila sumber tekanan tersebut berlangsung secara terus-menerus itu, nah ini tuh dapat berdampak pada penurunan motivasi belajar, mengganggu konsentrasi siswa, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada remaja yang pada akhirnya itu dapat mengganggu kesehatan mental yang dapat mengaruhi perkembangan seorang peserta didik. Bisa dilanjut. Nah, begini adalah peta sumber tekanan akademik. Jadi terbagi menjadi dua faktor gitu, faktor internal dan juga eksternal, di mana faktor internal itu bisa dibilang ada pada diri mahasiswa, ada pada diri siswa yang menyebabkan dia kurang berkembang gitu. Di antaranya itu ada perfeksionisme, efikasi diri rendah, dan manajemen waktu, dan cemas menghadapi ujian. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Di sini itu faktor eksternal itu bisa berupa faktor yang tidak bisa dikendalikan siswa yang akhirnya, atau faktor di luar siswa yang akhirnya mengganggu perkembangan pada siswa gitu. Antara lain di sini adalah tuntutan orang tua, tugas sekolah, kompetisi teman, dan juga lingkungan sekolah. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada keterkaitan tekanan akademik dengan perkembangan peserta didik ya. Nah, di sini tuh menurut perspektif perkembangan peserta didik gitu ya, masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan perubahan pada aspek fisik, kognitif, dan juga emosional dan sosial juga ya, yang secara signifikan. Pada tahap ini tuh peserta didik tuh mulailah mampu berpikir abstrak dan dapat mempertimbangkan segala konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Namun kemampuan mengendalikan emosi itu belum berkembang secara optimal, sehingga remaja itu lebih rentan dengan tekanan, dan tekanan itu ketika menghadapi tuntutan akademik. Dalam hal ini berarti dalam pendidikan. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada teori psikososial Erikson, remaja ini berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu fase pencarian identitas. Nah, pada tahap ini tuh prestasi akademik tuh sering dijadikan tolak ukur keberhasilan gitu, sehingga kegagalan dalam belajar itu menimbulkan perasaan yang mengganggu, tidak percaya diri, bahkan dapat menimbulkan krisis identitas bagi seorang peserta didik di masa remaja ini. Nah, tekanan yang akademik yang berlangsung secara berkepanjangan ini dapat berdampak pada pencapaian tugas perkembangan remaja gitu. Jadi kalau misalkan tidak optimal, tekanan akademiknya ini sangat berat, ataupun tekanan akademiknya ini sangat tinggi ya, ini dapat berdampak kepada siswa secara langsung, dan ini efeknya berkepanjangan. Di sini ada dua aspek ya, ada dua kolom gitu dari tabel ini. Ada kolom aspek dan dampak. Di sini dari aspek emosional, siswa tuh kalau misalkan dikasih tekanan akademik yang berlebih, dia itu dapat cemas, mudah marah, stres berkepanjangan. Nah, ini dimaksudkan pada faktor aspek emosional. Nah, selanjutnya pada aspek kognitif, tekanan akademik ini dapat berdampak pada sulitnya berkonsentrasi, prestasi belajar yang menurun, dan mungkin saya lupa masukin juga tadi di sini nilai-nilainya itu juga menurun gitu, sehingga tidak memenuhi aspek yang ilmu yang bakal dikembangkan gitu. Nah, selanjutnya adalah aspek sosial. Nah, tekanan akademik nih berdampak pada aspek sosial nih. Salah satunya juga contohnya ini dapat menarik remaja itu dapat menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu, dan lingkungan teman-temannya gitu. Nah, juga konflik dengan teman maupun keluarga. Nah, di sini juga remaja bakal sering berkonflik dan bertentangan lah, dan itu sangat tidak baik bagi sosial remaja di masa seharusnya bertumbuh ya, dengan banyaknya konflik ini. Dan juga yang terakhir ada aspek fisik. Nah, tekanan akademik nih dapat berdampak pada fisik dengan berakibat pada gangguan tidur, sakit kepala, dan mudah lelah ya. Di sini itu faktor-faktor fisik nih juga sangat bakal mempengaruhi siswa ya, karena siswa juga
bakal kesusahan kalau misalkan aspek fisiknya di perkembangannya ini tidak terpenuhi gitu. Oke, mungkin bagian saya seperti ini saja. Bisa dilanjut ke slide berikutnya dan teman-teman lainnya juga. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan data. Analisis data terkini terkait dengan tekanan akademik pada remaja. Tekanan akademik merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh peserta didik di era modern saat ini. Mulai dari beban tugas, tuntutan memperoleh nilai tinggi, persaingan masuk perguruan tinggi, serta ekspektasi dari keluarga dan lingkungan sekolah yang menjadi faktor untuk meningkatkan tingkat stres pada remaja. Nah, beberapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan akademik yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental peserta didik, seperti salah satunya itu munculnya kecemasan, stres berkepanjangan, kelelahan belajar atau burnout, hingga menurunnya motivasi belajar. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap prestasi akademik para siswa. Hubungan sosial serta diambil dari kesejahteraan psikologi siswa. Nah, di Indonesia ini banyak survei yang telah meneliti kesehatan mental remaja yang menunjukkan bahwa masalah psikologis pada usia sekolah semakin meningkat sejak setelah pandemi COVID-19. Perubahan sistem pembelajaran, adaptasi terhadap teknologi, serta tuntutan akademik yang tinggi menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan mengelola tekanan belajar. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab tekanan akademik. Faktornya itu ada beban tugas dan ujian yang tinggi, target nilai dan prestasi akademik, persaingan masuk perguruan tinggi atau SMA atau SMP favorit, lalu ekspektasi orang tua dan guru, kurangnya waktu istirahat serta keseimbangan antara belajar dan kehidupan pribadi. Next slide, Mas. Di sini juga ada analisis kebijakan sekolah dalam mengurangi tekanan akademik. Sekolah di sini juga memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung perkembangan peserta didik. Kebijakan sekolah yang memperhatikan kesehatan mental siswa dapat membantu mengurangi tekanan akademik sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dari hasil analisis atau dari data yang saya baca, kebijakan yang dapat diterapkan sekolah untuk mengurangi tekanan akademik, yang pertama yaitu adalah menyediakan layanan bimbingan konseling atau BK yang aktif serta mudah diakses. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah tugas dengan kemampuan siswa. Yang keempat, menyelenggarakan program edukasi kesehatan mental dan manajemen stres. Yang kelima dan terakhir, membangun komunikasi yang baik antara sekolah, guru, orang tua, serta didik. Nah, agar tekanan akademik tidak berdampak negatif terhadap perkembangan remaja, sekolah perlu menerapkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga bisa memperhatikan kesehatan mental peserta didik. Lingkungan belajar yang suportif, fleksibel, dan kolaboratif akan membantu siswa belajar secara optimal tanpa merasa terbebani. Mungkin cukup sekian. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada solusi dan rekomendasi. Jadi tekanan akademik ini tuh nggak bisa diselesain cuma dari satu sisi aja. Jadi diperlukan sinergi yang kuat untuk antara siswa sekolah dan orang tua untuk menciptakan ekosistem belajar yang sehat dan humanis. Lalu yang pertama itu rekomendasi untuk siswa itu membangun resiliensi diri. Jadi strategi manajemen waktu itu tuh nerapin skala prioritas Eisenhower. Jadi memilih tugas itu berdasarkan urgensinya dan pentingnya gitu. Jadi serta teknik Pomodoro. Jadi belajar itu fokus selama 20 menit aja. Lalu diikuti juga setelah itu istirahat 5 menit untuk menghindari
prokrastinasi. Jadi yang kedua itu ada teknik coping stress. Jadi ini tuh dilakukan latihan yaitu mindfulness seperti teknik pernapasan dalam box breathing. Jadi saat mulai merasa cemas dan pastikan kebutuhan biologis terpenuhi melalui tidur yang berkualitas gitu. Jadi sampai tidurnya itu 7 sampai 8 jam per hari, dan boleh juga olahraga ringan. Lalu yang selanjutnya itu rekomendasi untuk guru dan sekolah. Nah, ini tuh untuk menciptakan kelas humanis. Jadi diferensiasi pembelajaran. Jadi ini tuh menerapkan metode mengajar yang bervariasi dan interaktif seperti project based learning atau gamifikasi. Jadi agar siswa itu tidak jenuh gitu. Lalu yang kedua itu ada regulasi beban tugas. Jadi ini tuh membatasi jumlah tugas di luar jam sekolah agar tidak melampaui kapasitas adaptasi para remaja gitu. Lalu ada berkoordinasi antara guru mata pelajaran agar tenggat waktu itu tidak bertumpuk di hari yang sama. Lalu yang terakhir itu optimalisasi peran guru BK. Jadi ini tuh menguatkan fungsi guru BK atau bimbingan dan konseling sebagai safe space atau ruang yang aman bagi siswa gitu untuk berkonsultasi mengenai kesehatan mental mereka, bukan sekedar ruang untuk eksekusi pelanggaran tata tertib di sekolah aja. Terus selanjutnya ada kesimpulan. Jadi tekanan akademik atau academic stress pada fase remaja itu merupakan isu yang krusial yang berkelindan erat dengan tugas perkembangan psikososial. Jadi mereka ini dalam mencari identitas diri itu ketika tuntutan sekolah mengabaikan kapasitas emosional siswa, dampaknya itu nggak cuma hanya menurunkan prestasi belajar, tapi juga mengancam kesejahteraan psikologi mereka. Solusi komprehensif yang melibatkan kesadaran dari siswa itu tuh jadi kebijakan sekolah yang suportif, lalu juga serta kehangatan emosional di rumah adalah kunci utama dalam mereduksi tekanan ini. Jadi demi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara mental tuh tangguh. Lalu ini untuk kalimat refleksi di sini tuh peserta didik itu bukanlah robot yang dapat diatur secara mekanis untuk selalu meraih nilai yang sempurna. Jadi di balik tumpukan tugas dan ujian itu terdapat jiwa remaja yang sedang berada dalam proses pencarian jati diri. Jadi nilai akademis di atas kertas itu memang penting, tapi ketenangan, kebahagiaan dan kesehatan mental mereka itu jauh lebih berharga. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan keluh kesah mereka, mengelola ekspresi agar tidak menjadi beban yang berlebihan, serta menjadikan sekolah dan rumah itu sebagai lingkungan yang paling aman bagi perkembangan mereka. Jadi sebab itu pencapaian sejati di masa depan adalah melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh tanpa harus kehilangan kehebatannya atau kebahagiaannya. Jadi untuk selanjutnya ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari pemaparan dari buku saku kami.